Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang baru perkenanan-Mu yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus, kesempatan-kesempatanmu, Bapa kami yang hidup, Bapa kami yang baik. Terima kasih. Dan biarlah Roh Kudus-Mu hadirat-Mu melingkupi kami, berbicara pada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca perikop di bawah kemarin yang kita bahas. Kita akan baca perikop Matius 20 ayat 20 sampai 28, judulnya permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes. Bukan memerintah melainkan melayani. Kita akan baca. Ditulis di Markus juga. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus, yang ditulis Matius. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ditulis di Markus pasal 10
ayat 35 sampai 45. Judul perikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami berharap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak membagikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Suatu peristiwa yang ditulis oleh Matius dan Markus. Kalau di Matius ditulis ibunya. Kalau kita ini ya, mereka bertiga pasti datang. Ya kan ini. Ibu Zebedeus dan anak-anaknya. Kalau di Matius diceritakan itu perkataan ibunya. Kalau yang di Markus perkataan anak-anaknya. Berarti dua orang ini datang bersama ibunya dan ketiganya berbicara kepada Tuhan Yesus. Kalau Matius berkata ini ya, lebih mengemukakan ibunya mereka berdua ini. Kita tahu bahwa Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dan dua bersaudara ini murid Tuhan Yesus, mereka dekat. Dan mereka saking dekatnya dengan Tuhan Yesus sampai mereka meminta untuk nanti memerintah bersama Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, ini ya. Tapi Kak Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Di sini maksud Tuhan Yesus harus memikul salib. Mereka berkata, "Kami dapat," kayak gitu. Yesus berkata ke mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya." Ini ya Tuhan Yesus berkata. Kita akan baca bagaimana Markus menulisnya. Ini kalau di Markus ditulis di ayat 39, jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima." Nanti kita akan membahas itu ya. Kita akan baca perikop demi perikop. Nanti kita akan membaca sampai ayat itu ditulis, di mana ditulis manusia itu harus memikul salib. Harus memikul salib. Harus memberitakan Injil, harus menerima apapun ya yang dialami Tuhan Yesus saat memberitakan Injil. Dibaptis juga seperti Tuhan Yesus dibaptis. Kita nanti akan sampai di ayat itu. Walaupun saya tahu teman-teman lainnya yang seiman pastinya sering baca ya ayatnya, tapi kita akan membacanya nanti saat sampai di perikop itu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita akan baca lagi. "Aku tidak berhak memberikannya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Tuhan Yesus berkata, di tempat kiri kanan Tuhan Yesus nanti Tuhan Yesus akan memberikan kepada siapa Bapa telah menyediakannya. Kemudian kita akan bahas, renungkan dan bahas lagi ya.
Dan di sini dikatakan mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara ini. Mereka memang murid yang dikasihi, tapi saat mereka meminta itu kita bayangkan juga ya, waktu di perkumpulan bila ada seseorang yang meminta di depan ini, pasti responnya hampir-hampir sama ya pastinya. Dan itu juga terjadi kepada murid-murid yang lain. Kita akan renungkan yang lain, perkataan Yesus yang lainnya lagi ya. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Itu yang terjadi. Pemerintah dan penguasa itu menjalankan, di zaman itu pastinya lebih keras lagi ya. Mereka menjalankan dengan tangan besi. Mereka melakukan apa yang menjadi kebalikan yang dilakukan Tuhan. Saat orang salah dicambuk, diberikan hukuman. Mereka yang seharusnya melayani tidak melayani. Ini yang diajarkan Tuhan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini yang seperti tugas yang diberikan Petrus nanti yang ini ya, seperti gembala sidang atau pendeta zaman sekarang. Mereka untuk menjadi yang terbesar itu harus melayani jemaat-jemaatnya, melayani orang yang mereka bimbing, melayani orang yang mereka gembalakan. Itu yang diajarkan Tuhan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Itu yang dilakukan ya, yang dilakukan oleh gereja-gereja mula-mula yang diajarkan Tuhan Yesus, di mana mereka sampai memilih orang-orang untuk bisa melayani jemaat. Nanti kita akan sampai di situ juga. Kita akan bahas satu-satu. Tapi itu yang kita bisa bayangkan, bagaimana tugas seorang gembala sidang atau pendeta. Itu yang Tuhan ajarkan. Mereka melayani jemaatnya. Yang sakit didoakan, yang berbeban berat didatangi. Mereka melayani, karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Melayani. Untuk menjadi terkemuka itu kita tuh harus melayani. Yang punya masalah diberikan jalan keluar, atau didoakan, atau dikuatkan. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kebalikan dari pemerintah-pemerintah dunia, di mana mereka melakukan segala sesuatu dengan tangan besi, tidak dengan cara Tuhan. Karena ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Melayani orang yang dipimpin, diberikan jalan keluar. Ini tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Siapapun yang ingin menjadi terkemuka, dan siapapun ingin menjadi yang besar, setiap seseorang yang dipakai ya dalam suatu organisasi atau di masyarakat atau apapun, pasti seseorang yang bisa menemukan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut dimanapun itu. Tidak mungkin seseorang yang tidak bisa memecahkan atau menemukan masalah dan menyelesaikan masalah tersebut menjadi terkemuka atau terbesar dimanapun, itu tidak bisa. Seseorang yang menjadi besar atau menjadi terkemuka yang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus itu seseorang yang bisa melayani, menjadi hamba kalau dikatakan Tuhan Yesus. Itu sebenarnya relevan zaman sekarang ini. Siapapun ya yang bisa memimpin sampai di atas untuk organisasi yang sehat ya, biasanya orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah, orang-orang yang mau melayani. Bahkan di perusahaan pun ya, untuk menjadi terkemuka itu mereka pasti bisa menyelesaikan masalah yang di hadapan mereka. Tidak mungkin seseorang yang
tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa melayani. Di sini dikatakan tidak bisa menjadi hamba ya. Untuk menjadi terkemuka itu bisa menjadi hamba. Tidak mungkin orang yang tidak seperti itu mau di atas, pasti di bawahnya akan apa? Akan chaos, akan kacau. Karena yang di atas itu seseorang yang tidak melayani mereka atau tidak menjadi hamba mereka. Ini diajarkan Tuhan Yesus. Makanya pemerintah-pemerintah yang itu kan mereka pakai tentara, pakai polisi untuk atau apapun yang di negara-negara yang tidak demokratis ya. Untuk bisa mereka berada di atas. Itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan itu untuk bisa terkemuka atau menjadi pimpinan, seseorang yang melayani, seseorang menjadi hamba. Pengalaman saya di dunia kerja atau dimanapun ya, pastinya juga sama ya. Siapapun ya yang ingin berada di sekelompok orang, itu seseorang yang biasanya bisa memecahkan masalah di antara kelompok itu. Apalagi di dunia kerja, orang yang memimpin itu biasanya tahu daerah yang dipimpinnya atau dikuasainya, tahu permasalahannya. Jadi saat seseorang datang, oh masalahnya ini bisa diselesaikan, oh masalahnya bisa diselesaikan, dan Tuhan mengajarkan itu apa? Turun, melayani, menyelesaikan masalah. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus, melayani, menjadi hamba. Siapapun yang ingin terkemuka atau memimpin harus seperti itu, melayani dan menjadi hamba, menyelesaikan masalah apapun di lingkungan yang dipimpinnya. Itu yang diajarkan Yesus dan relevan sekali. Sampai kapanpun itu relevan. Karena kalau tidak seperti itu pasti chaos. Tidak ada damai. Dan seperti pemerintah, kalau chaos ya diturunin tentaranya atau orang-orang yang bisa menghalau orang yang tidak puas atas pelayanan yang dilakukan pemimpin tersebut. Itu relevan sekali. Sampai kapanpun itu sangat relevan. Dimanapun memang seperti itu. Pemimpin itu harus bisa menyelesaikan masalah orang-orang yang dipimpinnya. Bisa menjadi hamba orang-orang yang dipimpinnya. Itu relevan sampai kapanpun. Itu memang tetap akan berlaku dimanapun. Kalau tidak akan chaos, akan kacau. Dimanapun, organisasi apapun, di pekerjaan apapun, memang itu pemimpin yang benar. Itu memang sangat relevan. Sampai kapanpun itu relevan yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu ya, Tuhan Yesus kan Tuhan, pemilik dunia ini, tahu apa yang diajarkannya, dan ini yang diajarkan kita. Itu sangat relevan. Amin ya. Bagaimana bahkan murid yang disayangi Tuhan Yesus pun saat meminta itu, Yohanes kan kita tahu ya, saat Yesus mengatakan siapa yang akan menjualnya, kan Yohanes ini mendekat kepada Tuhan Yesus. Murid yang sangat dekat. Yohanes, Yakobus itu murid yang sangat dekat bersama Petrus. Mereka itu selalu mengiringi Tuhan Yesus, berdoa diajak, pergi kemana diajak. Mereka 3 orang yang beriman. Tuhan Yesus kalau mendoakan orang tutup pintu dan mereka yang diajak. Itu bahkan orang terdekat pun Tuhan katakan itu adalah hak Bapa yang di surga untuk memberikan siapa yang berhak duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Amin ya. Ini mengajarkan kita sekali lagi bahwa untuk menjadi pemimpin dan terkemuka itu harus melayani dan menjadi hamba. Itu sangat relevan karena memang pengalaman kita di dunia kerja dimanapun ya. Seorang yang memimpin itu pasti tahu medannya, tahu permasalahannya sebelum memberikan pekerjaan atau sesuatu itu kepada bawahannya, pasti sudah tahu. Itu relevan sekali. Seseorang yang menjadi pemimpin dan terkemuka harus melayani dan menjadi hamba. Kalau tidak chaos. Makanya pemerintah dunia itu memerlukan tentara dan polisi untuk membuat segala hal yang mereka mau itu
eh, terlaksana. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, tentunya tidak ya. Tapi kan manusia memang sekarang kompleks ya, punya banyak keinginan, aliran pun beda. Tapi ini yang diajarkan Tuhan Yesus, yang diajarkan Tuhan Yesus untuk orang Kristen, yang pastinya sangat relevan sampai kapanpun. Amin ya, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Amin ya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua hal yang telah Kau katakan kepada kami hari ini. Yesus, kuatkan kami Yesus, memberitahukan sesuatu yang memang sangat relevan sampai kapanpun. Siapapun yang memimpin atau mau yang menjadi terkemuka harus melayani dan menjadi hamba Tuhan, agar sesuatu bisa berjalan dengan baik, agar tidak terjadi chaos. Itulah pemimpin yang benar yang Kau ajarkan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tidak bosan-bosan kami berdoa Tuhan dan berkata, terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini Tuhan. Dan biarlah perkataan-Mu ini menjadi benih yang baik untuk kami tabur di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu, untuk berkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami Tuhan, sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang Kau lakukan, pekerjaan, proyek-proyek Kau titipkan kepada kami, biarlah kami melakukannya seperti kami beribadah kepadamu Tuhan, sehingga kami melakukannya Tuhan dengan hati yang takut akan Engkau, sehingga hikmat-Mu, berkat-Mu mengalir melalui apapun yang kami lakukan, pekerjaan atau proyek-proyek yang Kau titipkan kepada kami selama kami hidup. Kami juga berdoa Tuhan untuk apapun Tuhan yang kami lakukan Tuhan, di rumah tangga, di keluarga kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami, di pergaulan kami, dimanapun Kau tempatkan, biarlah hadirat-Mu ada di hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan, siapapun yang sakit, berikan mereka kesembuhan Tuhan. Mujizat adalah hak kami semua Tuhan, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Berikan kesembuhan Tuhan. Mujizat masih ada Yesus, berikan kesembuhan-Mu, berikan hikmat-hikmat yang berbeda daripada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa dan mengucapkan terima kasih untuk orang-orang cerdik pandai Tuhan, yang begitu banyak muncul Tuhan, hikmat-hikmat daripada-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa siapapun yang rindu memiliki anak atau menambah momongan, buka pintu-pintu rahim kami Tuhan, buka pintu-pintu rahim kami. Kau berikan kami anak cucu yang berbeda daripada-Mu, anak cucu yang takut akan Engkau Tuhan, mencintai Kau Tuhan, sehingga mereka bisa mencintai kami seperti anak kami mencintai Kau Yesus. Dan kami juga berdoa biar anak kami bisa menjadi saluran berkat bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, berikan kami semuanya pasangan hidup yang takut akan Kau, yang cinta Kau Tuhan, jika dia bisa mencintai kami seperti Dia mencintai Kau Tuhan. Pasangan hidup yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat kepada-Mu, sehingga kami, rumah tangga kami di pelayanan, di pekerjaan, atau dimanapun kami Kau tempatkan Tuhan, di melakukan apapun, proyek apapun yang Kau titipkan kepada kami, keluarga kami berdoa bisa menjadi berkat bagi-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Yesus, biarlah kami selalu menyehat yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa Yesus untuk siapa saat ini sedang mengalami masalah, beban berat, pergumulan hidup Tuhan, berikan kelegaan, berikan jalan keluar, berikan terobosan, berikan hikmat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu, berikan mujizat-Mu Tuhan, berikan semua hal-hal yang baik kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami. Terima kasih Kau masih berbicara kepada kami.
selalu Tuhan bicara kepada kami, selalu Tuhan bimbing kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin.